Brother dan sister yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan In His Steps, berjuang untuk kekudusan kenakanlah kasih. Hari ini Minggu 14 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Romo Yosef Setiawan. Selamat mendengarkan. Bro and sis yang terkasih, mohon maaf karena ada keterlambatan dalam pengiriman renungan. Hari ini hari Minggu 14 Februari 2021, hari bagi orang muda, hari Valentine's Day, hari kasih sayang. Di internasional merayakan hari ini sebagai hari perkawinan sedunia. Hari yang cukup sibuk, maka saya baru bisa memberi renungan hari ini. Menarik bahwa Injil hari ini mengisahkan tentang penderita kusta. Dari bacaan pertama juga bagaimana beban seorang penderita kusta itu alami. Mirip-mirip juga dengan penderita corona, diasingkan, harus menanggung beban mental di hadapan banyak orang, dikucilkan dan sebagainya. Ada kata-kata yang diungkapkan oleh penderita kusta dalam Injil hari ini, "Jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku." Kata-kata ini keluar dari mulutnya saat melihat Yesus di Galilea. Saya tersentak juga dengan kata-kata ini karena dia secara jujur mengakui bahwa dia membutuhkan Tuhan, tapi juga rendah hati karena tidak memaksa Tuhan. Dia mengatakan jika engkau mau, jadi tidak ada paksaan. Tuhan harus sembuhkan saya, tidak, karena saya sudah rajin ke gereja dan sebagainya. Tidak demikian. Begitu juga pengalaman Ayub yang dikutip Paus Fransiskus dalam pesannya ketika hari orang sakit sedunia tanggal 11 Februari yang lalu. Ayub seorang tokoh dalam kitab suci yang sungguh rendah hati. Istri dan teman-teman Ayub tidak menemaninya dalam kemalangan. Justru sebaliknya, mereka menyalahkan Ayub dan hanya memperburuk kesendirian dan kesusahannya. Ayub tentu saja merasa sedih dan disalahpahami. Namun untuk semua penderitaan yang demikian berat, dia tidak munafik. Ia jujur pada Tuhan dan orang lain. Ia berseru kepada Tuhan sedemikian kuat, sehingga akhirnya Tuhan menjawab dan mengizinkannya melihat cakrawala baru. Tapi tidak memaksa Tuhan. Ia menegaskan penderitaan Ayub itu bukan hukuman. Ya. Allah menegaskan bahwa penderitaan Ayub bukan hukuman atau keadaan terpisah dari Tuhan, apalagi sebagai tanda ketidakpedulian Tuhan. Hati Ayub yang terluka dan sembuh kemudian membuat pengakuan yang hidup dan menyentuh ini kepada Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itulah kerendahan hatian Ayub. Dia orang yang saleh, menderita, tapi tidak menuntut Tuhan, balas dong karena saya udah saleh, saya sudah rajin ke gereja. Di ini kita bisa belajar dari baik Ayub maupun penderita kusta yang jujur membutuhkan Tuhan, tapi rendah hati, tidak memaksa kehendaknya pada Tuhan. Kita juga bisa belajar dari peristiwa ini, kerendahan hati menjadi kunci dalam komunikasi rumah tangga. Nah, ada 3 kata penting dalam komunikasi yang menunjukkan kerendahan hati. Please, tolong. Jadi kalau meminta pasangannya untuk mengambilkan sesuatu, misalnya, ambilkan teh. Ya jangan hanya kata perintah ambilkan teh, tapi tambahkan kata tolong ambilkan teh.
Itu kata yang pertama, please, tolong. Yang kedua, maaf. Maaf itu harus sering diungkapkan juga. Jangan mengandaikan pasangan kita udah mengerti kesalahan atau memaklumi kesalahan kita. Minta maaf itu butuh kerendahan hati. Dan itu membuka komunikasi. Maaf ya saya terlambat. Maaf ya saya lupa. Maaf ya, itu menyejukkan daripada tidak mengatakan minta maaf, langsung merasa baik-baik aja, nggak ada masalah. Yang ketiga, setelah kata tolong, maaf, yang ketiga adalah terima kasih. Kita sering mengandaikan ini kan tugas kamu masak, nggak perlu saya terima kasih. Ini kan tugas suami cari uang, tak perlu saya berterima kasih. Padahal kita perlu mengatakan thank you, terima kasih. Saya pulang tadi, tiba-tiba disambut oleh 2 karyawan saya. Lalu mereka memberikan bingkisan kepada saya. Happy Valentine's Day Romo. Saya terkejut. Wah, thank you. Ini sungguh-sungguh ungkapan tulus terima kasih. Mungkin juga terima kasih mereka terhadap kami. Terima kasih itu diungkapkan lewat memberi hadiah pada saat Valentine ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih. Ya, jadi 3 kata penting itu menunjukkan kerendahan hati. Tolong, maaf, terima kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari bacaan-bacaan hari ini, renungan-renungan hari ini, untuk mengesampingkan kesombongan kita. Ya, kita perlu menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Dan kesembuhan bisa dialami kalau kita juga jujur mengakui itu. Bahwa kita ini orang yang mungkin sakit juga dalam berbagai segi. Maka kita mohon dengan rendah hati, jadikanlah aku bersih Tuhan. Sembuhkanlah aku dari kehancuranku. Singkirkan segala sesuatu yang bukan darimu. Bersihkan hatiku dan jadikan itu tempat kediaman yang layak bagi kasih-Mu. Mazmur 51. Nah, sekarang kita refleksikan hal apa dalam hidup saya yang membutuhkan kesembuhan. Mungkin juga dalam hidup rumah tangga saya yang membutuhkan kesembuhan. Yang kedua, apakah saya cukup rendah hati untuk menerima kehendak Tuhan di luar kebutuhan saya? Sekali lagi, apakah saya cukup rendah hati untuk menerima kehendak Tuhan di luar kebutuhan saya? Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brother dan sister yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Terima kasih kepada Romo Yosef Setiawan yang telah menyampaikan renungan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian In His Steps edisi selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat.